Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan membahas terkait dengan bagaimana sih surat edaran itu berlaku dan bagaimana kedudukan surat edaran itu di Indonesia. Dikaitkan dengan kita membahas tentang pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia, bahkan di negara kita sendiri di Indonesia. Kita mendengar berbagai macam surat edaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, baik dari pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten. Jadi mungkin ini yang banyak menimbulkan permasalahan atau banyak menimbulkan problematika di kalangan masyarakat itu sendiri, karena dengan diterbitkannya surat edaran itu sendiri menjadikan masyarakat kemudian malah menjadi bingung, dan terlihat di sini pemerintah juga secara peraturannya atau pemerintah di sini juga terlihat kehilangan arah di situ. Ya, terlihat juga kepanikan yang dialami oleh pemerintah. Kenapa? Karena ketika COVID-19 ini melanda di negara kita, kemudian pemerintah banyak sekali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang ada. Sedangkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu kemudian ada yang bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Jadi saling tumpang tindih seperti itu. Sedangkan yang kita tahu sendiri di dalam peraturan perundang-undangan atau di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, segala sesuatu yang dikeluarkan atau peraturan yang dikeluarkan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada. Sedangkan di negara kita sendiri beberapa kebijakan terlihat ada yang bertentangan dengan peraturan yang ada. Nah, seperti apa sebenarnya syarat-syarat yang harus diperhatikan atau syarat-syarat yang harus diindahkan oleh pemerintah itu sendiri? Yang pertama, suatu kebijakan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya atau peraturan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang kedua, tidak bertentangan dengan nasihat. Kemudian yang ketiga, jadi harus dipersiapkan dengan cermat, jelas dan teliti. Kemudian yang keempat, isi dari kebijakan atau peraturan tersebut harus memenuhi unsur, di mana unsur keseimbangan antara hak dan kewajiban dari masyarakat yang ada atau masyarakat yang nanti melaksanakan suatu peraturan tersebut. Kemudian yang terakhir, syarat dari suatu kebijakan atau suatu surat edaran itu harus memiliki kepastian hukum. Jadi jelas, berdasarkan pada undang-undang, berdasarkan pada aturan yang sudah ada. Sebenarnya surat edaran itu sendiri merupakan suatu peraturan atau suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, bagaimana pemerintah mempunyai wewenang untuk melakukan itu, tapi bersifat internal, bukan bersifat keluar seperti itu. Jadi seharusnya di sini pemerintah bisa menerapkan regulasi yang baik dan benar. Kemudian regulasi tersebut juga mungkin masih belum bisa maksimal dipergunakan, tapi kita sebagai warga masyarakat harus bisa berpikiran secara positif dan bisa selalu mendukung pemerintah dalam hal penanggulangan COVID-19 ini. Itu mungkin demikian dari saya sampaikan terima kasih.